Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa bersama saya lagi, Frater Matias Banusu SVD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan renungan singkat yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Namun sebelumnya, saya akan membacakan Injilnya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada mulanya Allah menciptakan manusia
seturut rencana dan kehendaknya sendiri. Bahkan, gambaran dan rupa manusia dijadikan secitra dengan gambaran dan rupa Allah sendiri. Semua itu terjadi karena atas inisiatif Allah sendiri. Inisiatif untuk menciptakan manusia merupakan rencana dan kehendak Allah yang sifatnya kekal, abadi, dan tak pernah tergantikan. Tentu, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga berperan dalam seluruh kehidupan manusia, terutama ketika manusia dihadapkan dengan pelbagai persoalan dan tantangan hidup yang berat. Salah satu persoalan hidup yang dialami oleh si lumpuh dalam kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa pada umumnya manusia tidak pernah luput dari penderitaan. Penderitaan yang dialami si lumpuh selama 38 tahun lamanya membuatnya menderita. Dalam situasi yang sama, tentu ia tidak dianggap, bahkan tidak diakui keberadaannya. Namun, kehadiran Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan serta kesembuhan secara menyeluruh, sehat jiwa dan raga. Yesus datang dan menawarkan agar ia disembuhkan. Maukah engkau sembuh? Pertanyaan sekaligus tawaran Yesus jelas menunjukkan inisiatif Allah untuk menyelamatkan si lumpuh dari beban penderitaan yang dialaminya selama 38 tahun lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tawaran Allah senantiasa merupakan tawaran keselamatan. Allah tidak mungkin melihat manusia yang adalah ciptaannya sendiri terus menderita. Allah tentu memiliki rencana yang indah bagi setiap pribadi yang selalu kuat dan sabar dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Allah tidak akan pernah meninggalkan manusia untuk terus menderita, apalagi membiarkan manusia mati dalam penderitaan itu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekalian senantiasa diberi undangan oleh Allah untuk datang kepadanya dan menyampaikan segala persoalan hidup kita. Allah tidak memaksa kita, namun Ia hanya menawarkan rencana keselamatan bagi kita sekalian. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Allah telah berinisiatif untuk menolong kita, tetapi dari kita pihak manusia juga dibutuhkan kerjasama dan usaha dalam menanggapi tawaran dari Allah. Hemat saya, si lumpuh telah memberikan salah satu sikap dan teladan hidup yang baik untuk kita, yaitu sikap sabar dan tenang dalam menghadapi penderitaan selama 38 tahun. Sikap sabar dan terus berharap dalam penderitaan merupakan salah satu usaha untuk menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Ia percaya bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam hidupnya. Untuk itu, kita sekalian, mungkin saat ini kita mengalami banyak persoalan dalam hidup. Baiklah, bacaan Injil hari ini kita jadikan sebagai pedoman dan inspirasi dalam menghadapi dan memaknai setiap persoalan hidup
yang kita temui dalam hidup kita.